Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bapak, guru IPA kalian. Hari ini kita masuk bab yang baru di semester kedua ini, yaitu pembahasan mengenai bioteknologi. Bapak rasa kata-kata bioteknologi tidak asing kalian dengar. Coba perhatikan makanan berikut ini. Nah, ini ada beberapa jenis makanan yang Bapak rasa hampir semuanya pernah kalian lihat ataupun pernah kalian makan. Ya, ini adalah makanan-makanan yang tidak asing ada di sekitar kita. Perhatikan seperti ini. Ini adalah tempe. Tempe ini bisa jadikan ada tempe bacem, tempe crispy, dan sebagainya. Tempe ini adalah makanan yang sangat sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Kemudian ini ada tape ubi. Kemudian ini ada yogurt, ini ada kecap, dan ini ada keju. Nah, makanan-makanan ini Bapak rasa ada di sekitar kalian. Cuman kalian tahu produk apakah makanan ini? Oke, sebelum itu dijawab, coba perhatikan yang ini. Produk ini contohnya di sini ada ayam ya, ayam tanpa bulu. Sini ada jeruk atau lemon yang berwarna-warni. Sini ada domba hasil cloning, sini ada buah tanpa biji. Dan yang ini lagi hits ya, lagi heboh yaitu mengenai vaksin COVID-19. Tahukah kalian produk-produk apa ini? Nah, di sini kita akan belajar mengenai produk-produk yang tadi Bapak tunjukkan kepada kalian. Tahukah kamu kalau produk-produk tersebut ada hasil dari bioteknologi? Kira-kira apa pengertian dari bioteknologi? Kapan bioteknologi ini pertama kali dilakukan? Dan bagaimana perannya dalam kehidupan manusia? Serta bagaimana dampak penerapannya itu? Baik itu dampak positif ataupun dampak negatif. Nah, di sini kita akan pelajari. Sebelum itu, Bapak ingin menjelaskan pelajaran kita hari ini itu tujuan pembelajarannya ada 7. Itu dapat kalian lihat sendiri, yaitu pertama menjelaskan prinsip dasar bioteknologi, menjelaskan perbedaan antara bioteknologi konvensional dan modern. Yang ketiga, mengidentifikasi penerapan bioteknologi dalam berbagai bidang. Keempat, mengidentifikasi sumber-sumber agen bioteknologi dan produk yang dihasilkan. Yang kelima, menjelaskan prinsip rekayasa genetika dan hasil produknya. Yang keenam, menjelaskan keuntungan dan kerugian atau dampak positif dan negatif dari penerapan bioteknologi. Dan yang terakhir yaitu tugas prakteknya nanti, kalian mampu membuat salah satu produk bioteknologi konvensional yang ada di lingkungan sekitar. Seperti gambar-gambar yang pertama tadi yang Bapak tampilkan. Oke, kita akan bahas mengenai bioteknologi. Pertama itu adalah pengertiannya. Bioteknologi berasal dari kata bios, artinya hidup, dan teknologi artinya metode, teknik, atau cara. Jadi kalau digabungkan yaitu bioteknologi adalah teknik pemanfaatan makhluk hidup, baik itu bakteri, ragi, jamur, atau bagian tubuhnya untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia. Bioteknologi juga merupakan penggunaan makhluk hidup seperti bakteri, ragi, kapang, alga, sel tumbuhan, atau jaringan hewan, dan prosesnya di dalamnya untuk menghasilkan produk tertentu. Nah, itu pengertiannya ya, berasal dari kata bios dan teknologi. Berikutnya perkembangannya. Nah, kapan awal mula bioteknologi itu dilakukan? Yaitu sudah dilakukan orang sejak zaman dahulu kala, yaitu makanan yang difermentasi seperti tempe, tape, bir, yogurt, dan cuka. Dan pembuatan obat-obatan seperti vaksin, hepatitis, yaitu antibiotik dan hormon insulin. Fermentasi yaitu peragian, yaitu penguraian senyawa organik oleh mikroorganisme dalam suasana anaerob, ya, tanpa udara, tanpa oksigen, yang menghasilkan energi dan melepaskan gas. Nah, ini ada sejarahnya, yaitu pertama kali ragi digunakan untuk pembuatan anggur atau bir dibuat sejak lebih kurang
di bawah 6000 sebelum Masehi. Jadi udah lama sekali bioteknologi yang konvensional atau tradisional ini sudah dilakukan oleh manusia. Kemudian ragi digunakan untuk roti itu 4000 tahun sebelum Masehi. Sedangkan untuk bakteri antibiotik, Streptomycin, Cephalosporin, dan lainnya sejak tahun 1953. Dan yang terbaru ini adalah gen diambil dan dipisahkan dari sel sejak tahun 1973. Itulah perkembangan bioteknologi dari tahun ke tahun ya. Jadi bioteknologi itu yang konvensionalnya itu pertama kali adalah fermentasi atau peragian. Itu dimulai jauh 6000 tahun sebelum Masehi. Ya. Oke, berikutnya bioteknologi dibagi menjadi dua macam, yaitu bioteknologi konvensional atau sederhana, dan yang kedua nanti ada bioteknologi modern. Nah, di sini untuk bioteknologi konvensional kita akan bahas ciri-cirinya, yaitu ciri-ciri bioteknologi konvensional adalah dikenal sejak awal peradaban manusia yang tadi ya, 6000 tahun sebelum Masehi. Mudah dilakukan karena peralatan dan bahan yang digunakan sederhana. Menggunakan makhluk hidup secara langsung, artinya tanpa diolah-olah lagi ya. Masyarakat biasa dapat melakukannya. Dan yang kelima, hasil dan produknya dapat langsung dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu ciri-ciri bioteknologi konvensional, yaitu menggunakan organisme atau mikroba berupa jamur, bakteri, dan lain-lain untuk menghasilkan suatu senyawa kimia atau produk dengan aktivitas mikroba tersebut. Oke, ini contohnya yang pertama ditampilkan adalah tempe. Tempe adalah bahan makanan hasil fermentasi biji kedelai oleh kapang atau jamur Rhizopus oligosporus. Nah, di sini ada proses pembuatan tempe kedelai. Yaitu pertama, kedelainya disortir ya, dipilih yang bagus-bagus. Kemudian dicuci, kemudian direbus selama 30 menit. Dan kemudian direndam selama 8 jam. Setelah direbus dan direndam, maka kedelai tadi akan dikupas kulitnya. Kemudian setelah dikupas akan dicuci kembali. Setelah dicuci akan direbus kembali. Setelah direbus dilakukan penirisan dan pendinginan. Baru kemudian diberi ragi ya. Kemudian diberi bungkus. Bungkus ini dapat kita temui di kehidupan sehari-hari, yaitu berupa seperti ini, daun pisang ataupun plastik ya. Kemudian diperam untuk beberapa saat, mungkin ada sampai 1-2 hari, kemudian barulah jadi tempe yang kita makan ini. Tempe yang baik, kacang kedelainya diselabuti oleh jamur Rhizopus oligosporus berwarna putih ya. Oke, itu tadi pembuatan tempe. Gimana dengan pembuatan singkong? Pembuatan tape singkong itu agak sedikit mudah. Tidak terlalu banyak sampai pencucian berulang-ulang seperti tempe tadi. Tapi adalah suatu produk yang dibuat dari bahan-bahan sumber pati karbohidrat seperti ubi atau singkong dan beras ketan. Dengan diberi ragi, jamur Saccharomyces cerevisiae dalam proses pembuatannya dan dapat diolah lebih lanjut menjadi minuman alkohol, sirup glukosa, sari tape, asam cuka, dan sebagainya. Nah, ini ada prosesnya ya, perhatikan. Pertama, kulit dari ubinya dikupas, cuci bersih, kemudian dikukus ya, dikukus bukan direbus, kemudian didinginkan, baru berikutnya diberi ragi dan diperam. Sama seperti tadi, pembungkusannya pun ada menggunakan daun dan ada juga plastik seperti ini. Jamur Saccharomyces cerevisiae membuat ubi menjadi lunak, manis, dan berair. Makanya ada orang sebagian menganggap ketika makan tape akan bisa membuat mabuk karena airnya itu mengandung alkohol. Oke, kemudian pembuatan yogurt. Yogurt ini ada beberapa jenis ya. Ada beberapa mereknya, seperti yang biasa Bapak tahu adalah yogurt Cimori.
Yogurt ialah jenis minuman asam yang dibuat dari susu murni dengan kadar lemaknya rendah dengan bantuan bakteri asam laktat seperti Lactobacillus thermophilus dan Streptococcus thermophilus sehingga susu mengental. Pembuatan yogurt di sini ada 5. Pertama, panaskan susu yang akan difermentasi pada suhu 90 derajat Celcius, artinya tidak terlalu panas ya, atau tidak sampai air mendidih selama 15-30 menit. Dinginkan susu yang telah dipanaskan sampai suhunya turun menjadi 40 derajat Celcius. Inokulasikan biakan Lactobacillus bulgaricus, atau ini agen-agennya ya. Ini disebut dengan agen-agen bioteknologi sebanyak 2% dari jumlah susu yang difermentasikan. Kemudian tutup tempat susu tersebut. Simpanlah susu yang telah diinokulasikan tersebut dalam ruangan yang bersuhu sekitar 43 derajat Celcius selama 3 jam atau sampai tercapai pH-nya 4,5. pH ini tingkat derajat keasaman ya. Itu dari 1 sampai 14. Jadi kalau 4 sampai 5 ini itu namanya tingkat asam. 1 sampai 6 itu derajat keasaman. Jadi kalau 4 sampai 5 ini keasamannya tidak terlalu tinggi. Nanti di 7 itu namanya netral. 8 sampai 14 itu basa. Oke, itu nanti kita bahas kalau ada kesempatan. Kemudian setelah tadi disimpan, dinginkan susu yang telah mencapai pH 4 sampai 5 pada suhu 5 derajat Celcius untuk selanjutnya dikemas dalam botol atau tempat lainnya. Nah, ini ya. Yogurt olahan. Susunya boleh menggunakan susu murni atau susu kemasan ya. Oke, lanjut. Kecap. Nah, kecap nih ya, ini salah satu makanan tambahan untuk mempersedap rasa ya. Kecap termasuk bumbu makan berbentuk cair berwarna coklat kehitaman serta memiliki rasa dan aroma yang khas. Kecap dibuat dari kedelai dengan bantuan jamur rhizopus dari ragi tempe ya. Ini ya, si Malika ya, kedelai hitam. Oke, di sini ada prosesnya. Silakan dilihat sampai nanti dia menjadi kecap. Tidak terlalu lama bahas karena materinya masih ada lagi. Oke, lanjut. Sekarang biogas atau gas bio ya. Biogas adalah satu bahan bakar alternatif yang dibuat dari bahan organik seperti limbah pasar, limbah pertanian, air, dan kotoran hewan. Menggunakan bakteri Bacteroides, Clostridium, Escherichia coli, Methanobacterium, dan Methanobacillus sehingga menghasilkan gas metana dan karbon dioksida atau CO2. Gas yang terbentuk dialirkan ke rumah untuk masak atau lampu ya. Nah, ini salah satu contohnya. Inputnya di sini kotoran ternak, ya, drum umpan, salur indar. Ini reaktor biogas dibasahi di bawah tanah. Baru dia di sini kasih pupuk berupa pupuk organik. Sini ya, ini biogasnya, gasnya disalurkan ke penampung biogas, barulah disalurkan ke rumah-rumah. Nah, seperti ini contohnya ya. Biogas, gas alami buatan. Oke, itu sedikit mengenai biogas. Nah, kita akan membahas mengenai protein sel tunggal PST. Adalah senyawa protein yang berasal dari makhluk hidup bersel satu. PST dibuat dari ganggang jamur bakteri yang membelah diri. Hidupnya dari limbah buangan. Contoh PST adalah spirulina dan chlorella. Kelemahan PST adalah mempunyai dinding sel berupa selulosa ganggang sehingga sulit dicerna. Ini contohnya ya. Penghasil zat-zat organik. Mikroorganisme dapat juga menghasilkan zat-zat organik seperti etanol, asam cuka, asam sitrat, aseton, gliserol, dan dapat digunakan untuk bahan minuman yang dibuat dari karbohidrat ubi dan beras ditambah ragi, sama seperti air yang pada tapi tadi ya. Oke, tadi itu bioteknologi konvensional. Masuk kita ke bioteknologi modern, yaitu teknik menghasilkan suatu produk atau jasa yang telah memanfaatkan jaringan sel atau materi inti suatu organisme
melalui rekayasa genetik. Nah, ini garis bawahi. Jadi ciri-ciri modern itu sudah menggunakan rekayasa genetik. Rekayasa genetik ialah mengutak-atik asam nukleat. Nah, ini materi kita sebelumnya ya, di bab 3 mengenai DNA dan RNA yang menyimpan informasi materi genetik untuk sifat fisik dan psikis makhluk hidup. Ciri-ciri bioteknologi modern itu ada 4. Mulai berkembang sejak ditemukan DNA karena melibatkan rekayasa genetik. Ya. Tadi pemisahannya tahun 1973. Rumit, memerlukan ketelitian dan menguasai ilmu biokimia, genetika dan mikrobiologi. Alat dan bahan yang digunakan sudah modern. Pemanfaatan mikroorganisme ditambah dengan teknologi modern. Ini beberapa contohnya ya. Ini sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu mengenai kultur jaringan. Oke, kita lihat contoh-contohnya. Pertama, cloning. Cloning itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu klon, artinya ranting atau cangkokan. Cloning itu sendiri adalah suatu teknik reproduksi secara aseksual, artinya tidak kawin ya, yang menggunakan sel tubuh, sel somatis makhluk hidup. Jadi cara memperoleh individu baru yang memiliki sifat mirip dengan induknya tanpa terjadinya fertilisasi atau proses perkawinan atau persilangan. Ya. Pada tahun 1952, orang Amerika Serikat Robert Briggs dan Thomas King mulai mencoba mengkloning pada kata. Pada tahun 1984, orang Inggris Stijn Wilson mencoba cloning pada kambing. Selanjutnya, Ian Wilmut dan rekan-rekannya berhasil mengklon domba yang kemudian dinamai dengan nama Dolly. Oke, cara cloningnya perhatikan. Di sini ada 4 ya. Ambil sel telur yang dalam ovarium betina, ambil sel tubuh somatik dari hewan lain yang sejenis. Keluarkan inti sel telur, lalu masukkan inti sel tubuh ke dalam sel telur tersebut. Sel telur dengan inti baru tersebut diperlakukan sedemikian rupa agar aktif membelah lalu dimasukkan ke dalam rahim. Sel telur lalu berkembang menjadi embrio janin dan lahir sebagai anak hasil dari cloning. Jadi cloning ini bukan langsung terbelah dua menjadi mirip ya, tapi sel tubuh dimasukkan ke dalam inti sel dari sel telur. Jadi udah ada inti selnya itu diambil dari sel tubuh yang kita inginkan. Oke, itu dari cloning, ini contohnya ya. Ini tadi yang namanya Dolly, namun disuntik mati pada tanggal 14 Februari 2003. Kalau tidak salah Bapak, umurnya hanya berkisar 6 tahun. Ya. Nah, ini manusia, beruang, dan babi. Ya, bentuknya seperti ini. Oke, kita masuk ke kultur jaringan, tidak terlalu Bapak bahas karena sudah dipelajari di bab 2 kemarin ya. Oke, ini bayi tabung. Nah, ini bayi-bayi tabung. Kalau kalian pernah mendengar berita ada pasangan suami istri yang susah untuk mendapatkan omongan, biasanya mereka menggunakan proses bayi tabung. Bayi tabung ini di Indonesia sendiri rasa Bapak belum ada ya. Makanya banyakan orang ke Penang ataupun ke Singapura untuk melaksanakan bayi tabung. Nah, bayi tabung atau pembuahan in vitro dalam bahasa Inggris in vitro fertilization adalah sebuah teknik pembuahan di mana sel telur dibuahi oleh sperma di luar tubuh wanita. Artinya tidak ada persilangan atau perkawinan ya, tapi tetap terjadi fertilisasi. Bayi tabung ialah pembuahan atau pertemuan sel telur dan sperma terjadi di luar tubuh wanita. Sel telur yang telah matang diambil dari ovarium ya, dan dikeluarkan dari tubuh wanita lalu dimasukkan ke dalam wadah. Jadi sel telur dari wanita yang sudah matang ini masukkan ke dalam wadah. Lalu dimasukkan sperma dalam wadah tersebut dan terjadilah fertilisasi atau penggabungan sel telur dan sperma dan terbentuk zigot. Zigot mengalami pembelahan ya seperti biasa, lalu embrio. Setelah pada fase embrio tadilah yang dimasukkan ke dalam rahim wanita dan berkembang menjadi janin sekitar 9 bulan
dan lahir sebagai bayi tabung. Jadi bayi tabung ini bukan bayi di dalam tabung, tapi prosesnya itu tadi setelah sel telur diambil dari perempuan tadi atau wanita tadi yang sudah matang, ditemukan dengan sperma di luar dari rahim, artinya di suatu tempat. Kalau bisa di tempat yang disebut tabung, mungkin tabung ya, tapi bukan di situ berkembangnya. Berkembangnya cuma sampai tahap embrio. Setelah tahap embrio barulah dimasukkan ke dalam rahim. Ya, singkat mengenai bayi tabung. Hidroponik ini sudah Bapak jelaskan juga di bab kedua, jadi Bapak lewatkan saja. Kemudian vaksin, nah ini yang lagi heboh ya. Indonesia sendiri sudah melaksanakan vaksin COVID-19. Untuk sementara ini masih tenaga kesehatan yang diberi vaksin. Apa sebenarnya itu vaksin? Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Pemberian vaksin, itu nama imunisasi, dilakukan untuk mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi penyebab penyakit-penyakit tertentu. Vaksin biasanya mengandung agen yang menyerupai mikroorganisme penyebab penyakit dan sering dibuat dari mikrob yang dilemahkan atau mati, dari toksinnya atau dari salah satu protein permukaannya. Oke, jadi singkatnya seperti ini. Jadi vaksin ini berisi, contoh yang Bapak jelaskan ini COVID-19. Jadi di dalam vaksin itu sudah ada virus COVID-19 namun yang sudah dilemahkan. Nah, nanti ketika disuntikan ke dalam tubuh atau sel-sel imun tubuh itu mendeteksi bahwa ada virus, namun virus tadi sudah dilemahkan. Karena sudah mendeteksi, maka sistem imun akan membentuk pertahanan yang membuat virus tersebut tidak bisa berkutik. Nah, jadi seperti itu secara singkatnya fungsi vaksin ini ya, yaitu agen merangsang sistem imun untuk mengenali agen sebagai ancaman dan menghancurkannya, dan untuk lebih mengenali dan menghancurkan mikroorganisme yang terkait dengan agen yang mungkin ditemui di masa depan. Nah, itulah fungsinya vaksin. Vaksin itu ada vaksin polio ya. Cuman yang lagi heboh ini adalah vaksin COVID-19. Indonesia sendiri menggunakan vaksin Sinovac dari Cina ya. Ada juga vaksin Pfizer itu dari Jerman, perusahaan Jerman dan Amerika. Oke, jika benar informasi yang Bapak dapat, vaksin untuk COVID-19 ini di Indonesia sendiri itu dilaksanakan selama 2 kali. Jadi nanti kalau kalian divaksin sekali, nanti berikutnya akan divaksin kembali lagi untuk memperkuat pengaruh atau perangsangan sistem imunnya, Bapak rasa ya. Oke, itu sedikit mengenai vaksin. Kemudian ini tanaman transgenik ya. Tanaman hasil dari rekayasa genetika. Tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan tanaman dengan sifat-sifat yang diinginkan. Seperti tahan terhadap suhu tinggi, suhu rendah, tahan kekeringan, tahan hama, tahan penyakit, kuantitas dan kualitas yang lebih bagus ya. Berapa contohnya di sini ada padi ya. Kemudian ada jagung. Di sini contohnya kapas. Sini ada tomat ya. Sini tomat ini diberi atau direkayasa genetik agar tidak cepat busuk ya. Ada kacang kedelai, ada ubi jalar, ada pepaya, ada melon, ada jambu sukun ya. Oke, ini ada beberapa jenis tanaman transgenik. Oke, singkat aja Bapak jelaskan, nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanya Bapak ya. Rekayasa teknologi tidak semuanya berdampak positif bagi kehidupan manusia maupun bagi makhluk hidup lain dan lingkungan, tapi juga mempunyai dampak negatif. Di sini Bapak bahas ada dampak positifnya, itu menciptakan bibit unggul ya. Makanya kita lihat tanaman transgenik tadi itu rata-rata tanamannya yang bagus, besar, tahan penyakit atau lama busuknya, itu contohnya ya.
kemudian meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat, menyediakan bahan bakar alternatif seperti biogas tadi, kemudian meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi sesuai dengan keinginan manusia. Mungkin karena manusia terus tumbuh dan berkembang, serta tanaman itu mungkin diperlukan sangat banyak, makanya dilakukanlah rekayasa ya tanaman transgenik supaya dapat memenuhi kebutuhan manusia. Dampak negatifnya apa aja? Untuk kesehatan, seperti pada kultur jaringan, itu memiliki genetis yang sama, akan mudah terkena penyakit. Kemudian bagi yang alergi atau sensitif terhadap zat yang dihasilkan organisme transgenik, itu akan memicu alergi atau penyakit. Itu dari dampaknya terhadap kesehatan. Dampak terhadap sosial ekonomi yaitu merugikan petani dan peternak lokal yang mengandalkan reproduksi secara alami. Artinya ya petani-petani alami yang tidak menggunakan rekayasa genetik atau contohnya untuk tanaman yang menanam lokal, atau bahasa sekarang itu kalau yang tidak menggunakan rekayasa genetik atau secara alami disebut dengan organik. Ya, ada beras organik, ada cabai organik. Yang mana sekarang yang organik tersebut harganya lebih mahal, walaupun bentuknya lebih jelek. Coba kalian searching antara tomat organik dengan tomat tanaman transgenik. Tomat transgenik itu lebih besar, cantik, padat, lebih cerah. Sedangkan tomat organik itu ya kecil, biasa, cepat busuk, tapi lebih mahal. Kenapa? Karena orang lebih memandang prosesnya untuk kesehatan ya. Kemudian yang terakhir itu mengganggu proses seleksi alam dan mencemari keanekaragaman gen yang ada di lingkungan atau merusak plasma nutfah. Ya, itu dampak lingkungannya. Sekian penjelasan Bapak mengenai bioteknologi. Mudah-mudahan kalian dapat paham apa yang Bapak jelaskan. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung kepada Bapak atau kalian searching sendiri di Google atau sumber-sumber informasi lainnya. Baca juga bukunya di bab bagian bioteknologi. Terima kasih atas perhatiannya. Ingat, jangan gara-gara COVID-19 kalian berhenti belajar, tapi belajarlah untuk menghentikan pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.